Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Karwaja, Pak Kepala Biro dan para pimpinan yang lain, Pak Kabak Akademik, Kepala Pusat PT IPD, Bu Kabak Umum dan Ketua Pokja UKH. Yang saya hormati para petugas apel pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta apel yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini 30 September kita bisa melakukan aktivitas apel pagi dan moga-moga diberikan kesehatan. Selawat serta salam marilah kita sampaikan ke junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat, kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya diberikan syafaat Rasulullah di yaumul hisab dan di yaumul akhir kita mendapatkan ridhonya. Saudara-saudara, para peserta apel yang insya Allah dirahmati Allah, hari ini 30 September tahun 2024 kita patut kiranya merenungkan diri bahwa dalam kehidupan senantiasa selalu ada godaan, selalu ada rongrongan, selalu ada upaya-upaya yang bisa menurunkan semangat dan prinsip hidup kita. Salah satu pelajaran yang kita pakai pada hari ini adalah peristiwa 30 September. Saat itu Indonesia uji dengan rongrongan untuk mengaburkan prinsip hidup bernegara di Indonesia. Kita mengetahui bersama bahwa negara Indonesia dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan. Salah satunya adalah prinsip hidup bersama yang dikumandangkan dengan 5 sila yang kita sebut dengan Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata prinsip yang sudah disepakati itu juga bisa mendapatkan rongrongan. Lawan untuk bisa menghadapi rongrongan itu adalah kekuatan prinsip, keteguhan hati, untuk selalu bisa melihat bahwa hakikatnya negara ini dibentuknya bagaimana. Kita mengetahui bersama bahwa Indonesia awal mulanya terdiri dari berbagai macam suku, gabungan dari ribuan pulau dengan berbagai bentuk budaya dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Kita bisa bersatu dalam satu wujud satu negara, dirintis dengan berbagai aktivitas perjuangan, mulai dari Sumpah Pemuda, kemudian diperjuangkan dengan proklamasi puncaknya, kemudian ternyata di dalam kehidupan kita juga mengalami rongrongan supaya terjadi pecah belah yang kemudian akan digunakan oleh paham-paham tertentu untuk bisa menghidupkan prinsip kemauannya. Namun alhamdulillah di tahun 1965 bangsa Indonesia bisa menunjukkan keteguhan hatinya, tetap bersepakat dalam satu konsep yang sudah disepakati dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kita bisa selamat sampai hari ini. Untuk kita generasi penerus, saya pikir ini jadi pelajaran yang cukup bagus untuk kita pegang selalu, bahwa dalam kehidupan tidak tidak menutup kemungkinan rongrongan hidup itu selalu akan datang. Tidak hanya di dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan rumah tangga pun yang sudah disepakati kadang-kadang juga ada rongrongan, gitu ya. Dulunya ketemu tiada orang lain
hanya dirimu, kan gitu. Kalau menyanyi lagunya kutemukan yang kuinginkan. Kemudian kalau buat puisi juga gitu, tiada lain hanya kau seorang, kan gitu dan sebagainya. Namun dalam kehidupan juga bisa ada rongrongan, lihat kambing pakai lipstik tertarik, kan gitu ya. Lihat apapun, nah itu apalagi lihat wanita cantik atau laki-laki tampan, ini adalah bentuk-bentuk godaan, tapi dalam skop keluarga. Dalam kehidupan bernegara tentunya lebih kompleks lagi, godaan-godaan yang datang. Prinsip ideologi di dunia ini banyak dengan berbagai macam kepentingannya, apalagi sudah membawa paradigma politik, itu sudah macam-macam. Nah, oleh karena itu maka senjata utamanya agar kita tetap bersatu, kita harus selalu berani dan mau membaca sejarah. Salah satunya adalah menguri-uri atau menggali-gali lagi, melestarikan apa nilai yang telah diambil oleh para pendahulu kita sehingga terbentuknya Indonesia yang sekarang kita rasakan ini. Nah, oleh karena itu maka ke depan di dalam kehidupan kita harus selalu punya modal sabar istiqomah. Kita selalu bisa kuat memegang prinsip dan jangan mudah terpengaruh godaan apapun. Godaan itu pada saat datang menggiurkan, tapi kalau kita termakan godaan juga belum tentu senikmat apa yang sudah kita rasakan. Itu yang selalu harus diingat-ingat gitu. Godaan itu selalu datang dan menggiurkan, tapi prinsip hidup yang sudah kita lalui itu adalah pengalaman juga yang harus kita hargai. Untuk itu kita perlu kokoh, sabar, istiqomah, dan untuk semuanya modalnya adalah ibadah dan selalu menguatkan keimanan kita. Jadi jangan sampai keimanan kita runtuh. Untuk menjaganya ibadah kita harus dijaga. Yang sholatnya belum penuh, tolong, karena saya beberapa waktu yang lalu melakukan pembinaan pada pegawai, ternyata masih ada yang sholatnya lubang-lubang. Nah, ini harus ditutup. Orang yang suka melakukan penghindaran dari ibadah atau ibadahnya jadi lubang-lubang itu sama dengan orang yang sombong, takabur, seakan dirinya itu kuat tanpa latihan, kan gitu ya. Karena ibadah itu adalah latihan. Paling tidak sholat itu latihan yang rutin. Nah, kalau kita sudah nggak mau melakukan ibadah sholat, itu artinya sombong. Padahal tadi godaan selalu datang, rongrongan selalu datang. Itu hanya bisa dijawab dengan istiqomah menjalankan latihan. Kalau kita ya istiqomah menjalankan ibadah. Karena itu untuk pegawai UIN jangan lupa ibadahnya yang istiqomah. Yang belum penuh usahakan penuh. Yang belum menjalankan ya harus memulai untuk menjalankan. Gak usah malu-malu. Pak, saya sudah terkenal orang bengal, Pak, masa terus tiba-tiba pakai kopiah rutin ke masjid, nanti apa kata orang? Kadang-kadang ada orang yang begitu, karena sudah dikenal bengal, dikenal nggak pernah ibadah, kemudian mau memperbaiki dirinya itu malu. Kalau kita sudah berniat untuk memperbaiki diri, iman kita, Islam kita, maka lupakan yang kemarin. Kalau kita sudah masuk kubur, memang tidak ada kesempatan untuk bertobat. Namun selama nafas masih ada, itu Allah memberikan cintanya kepada kita untuk memperbaiki diri. Karena itu jangan takut memperbaiki diri, lupakan yang sudah kemarin kita abaikan, dan perbaiki mulai dari sekarang dengan hal-hal yang baik. Kita sudah diberikan contoh, Umar bin Khattab orang yang paling bengal dalam hidupnya, tapi saat
menyampaikan satu tekad taubatan nasuha, suara trompanya di surga itu terdengar saat orangnya masih belum meninggal. Padahal kurang bengal apa Umar bin Khattab saat jahiliyah. Oleh karena itu kita mari bertekad, tidak usah melihat yang lalu, kita mulai dari sekarang dan insya Allah kita tak masa depan yang bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.